Hai kawan, terima kasih udah mengunjungi channel Segi Teknologi. Hari ini saya akan membahas gambaran alur kerja di perusahaan IT. Ini khusus untuk kalian yang mau masuk awal masuk ke perusahaan yang bergerak di bidang IT solution atau perusahaan yang menawarkan uh, produk software atau program gitu ke perusahaan-perusahaan gitu. Langsung aja yang pertama ada definisi bagian di IT company. Sebetulnya di IT company atau di perusahaan itu ada banyak ya divisinya, nggak cuman ini aja ada 5 ya. Cuman uh, saya persingkat jadi 5 bagian ini aja yang biasa kita sering ketemui. Dan yang pertama ini ada marketing. Marketing itu definisi utamanya adalah proses mengenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Nah, di marketing ini yang paling utama ya dia tugasnya itu untuk ngebikin uh, mungkin dia berupa banner atau semacam poster untuk gimana caranya orang-orang yang tadinya belum tahu tentang produk kita atau produk perusahaan kita, mereka itu jadi tahu oh ternyata ada perusahaan ini tuh ada loh gitu. Dan tugas utamanya itu sih marketing untuk mengenalkan produk. Setelah itu yang selanjutnya itu ada sales. Kalau sales ini yang kita tahu ya itu kan mereka yang melakukan penjualan langsung ke klien gitu. Jadi sales ini dia yang nanti mengkomunikasikan produk-produknya ke sales ke klien yang nanti bakal menanyakan atau mereka bakal diberi info tentang produk kita gitu kan. Nah, setelah itu ada bisnis analis. Di dalam perusahaan IT itu pasti kita sering ya dengar kata bisnis analis. Tujuan dari bisnis analis itu apa sih? Nah, yang kita lihat ya di sini ada menganalisa suatu bisnis proses di perusahaan dan mereka itu yang bertugas mengambil keputusan agar uh, menguntungkan bagi kedua belah pihak gitu. Setelah itu ada yang namanya programmer. Programmer itu ya bertugas untuk membuat suatu program atau sistem. Mereka yang biasanya disebut sebagai coder atau mereka yang biasa ngoding gitu kan atau membuat suatu program gitu. Bukan cuman membuat suatu program, mereka juga biasanya fixing program, maintenance program itu biasanya dilakukan oleh programmer gitu. Setelah itu ada go live atau production. Nah, ini itu bagian atau di sini tuh tahapan yang mana sistem yang tadi dari test environment oleh programmer dia bakal dibikin ke production environment atau diubah ke bener-bener uh, lingkungan yang nanti bakal dipakai oleh si kliennya gitu. Setelah itu ini ada job desk di perusahaan IT dan ini tuh khusus saya mau sampaikan di perusahaan yang tadi saya udah jelasin ya, di perusahaan yang bergerak di bidang IT solution yang menawarkan suatu software atau program. Nah, ini ada job desk utama gitu. Yang pertama yang tadi ya marketing, yang tadi tugasnya untuk mengenalkan suatu produk. Biasanya di perusahaan IT ini mereka yang nanti ya mencari kliennya dan mengumpulkan kontak calon klien. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan yang nanti mungkin bakal ditawarkan oleh si marketing ini. Nah, setelah itu nanti dari semua data perusahaan klien mereka bakal kasih ke sales. Nah, yang kedua ini kan ada sales. Tugas sales ini mereka menghubungi langsung dan mencatat modifikasi yang diinginkan oleh si calon klien. Nah,
Jadi dari semua leads atau calon kliennya itu, sales ini menghubungi mereka, dan ketika ada ketertarikan biasanya si klien ini kan bakal minta modifikasi aplikasi ya. Jadi aplikasinya itu mau yang kayak gini, yang bisa ini, bisa itu. Nah, salesnya itu nanti yang mencatat semua kemungkinan dari modifikasinya gitu kan. Setelah itu ketiga ada business analyst. Jadi dari informasi modifikasi yang sudah dicatat oleh sales itu, nanti mereka itu bakal menginformasikan ke bagian bisnis analis. Bisnis analis ini bertujuan itu untuk menerima modifikasi dari tim sales dan melakukan analisa. Jadi dari modifikasi yang tadi itu, bisnis analis itu bakal kayak memperkirakan apakah modifikasinya itu bakalan bisa dilakukan atau tidak. Itu mereka yang bakalan menganalisa, dan setelah oke gitu ya, oke dari bisnis analis bisa, mereka yang bakal langsung kasih uh, apa modifikasinya itu ke programmer agar mereka membuat suatu aplikasi yang sesuai dan diinginkan oleh si klien. Nah, ini ya yang programmer ini membuat aplikasi. Nah, terkait dari programmer apakah cuman tugasnya ngebuat aplikasi? Jelas enggak ya. Jadi kita langsung ke slide berikutnya. Ada alur jika ada masalah dalam sistem. Nah, jika ada masalah dalam sistem itu siapa sih yang fixing? Jelas programmer, tapi kita lihat alurnya dulu ya. Yang pertama dari klien. Jadi dari klien ini perusahaan yang bakalan membeli produk kita itu nanti, atau yang sudah membeli produk kita ini, mereka bakalan kasih ke bagian support. Support nanti yang bakal menganalisa permasalahan yang udah disubmit oleh klien, dan support ini yang nanti berkomunikasi sama klien dan juga sama programmer. Nah, programmer nanti yang menerima hasil permasalahan ya, maksudnya yang mereka yang bakalan melakukan fixing juga, menerima permasalahannya biasanya dalam bentuk ticketing, dan mereka yang nanti melakukan fixing bugnya gitu. Sekian sih dari segi teknologi, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah, atau misalnya ada masukan bisa langsung disampaikan. Terima kasih.